Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para anak sekalian kelas 81, 82 dan 83. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu lalu. Sekarang kita memasuki bab 9. Sebelum kita mempelajari bab 9, mari kita baca Qasida Burda Al-Busriyah dengan satu niat dan harapan agar Allah mudahkan kita dalam belajar, mendapat ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qaunaini was saqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyuna al-amirun naji fala angadun abarra fi qawlin la minhu ala na'ami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwani muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul manzili. Bermula bab yang ke-9, kita membahas tentang sopan santun di rumah. Yajibu 'alal waladi, wajib atas seorang anak, ayyura'iyal adab, bahwa memperhatikan ia akan sopan santun fi manjilihi, ketika berada di dalam rumahnya. Di ponus sekalian, dalam bab ini kita dianjurkan dan diperintahkan bahwa kita memperhatikan sopan santun tingkah laku kita selama kita berada di dalam rumah. Bi ayyah tarima walidayhi, bi ayyah tarima, dan bahwasanya menghormati ia akan kedua orang tuanya, wa ikhwanihi, dan saudara laki-lakinya, wa akhwatihi, dan saudara perempuannya, wa kullaman fil manzili, dan semua orang yang ada di dalam rumah. Jadi panus sekalian, ketika kalian di dalam rumah, orang yang paling utama akan hormati adalah kedua orang tua kalian. Setelah itu saudara laki-laki kalian. Setelah itu saudara perempuan kalian. Setelah itu semua orang yang ada di dalam rumah kita. Apakah dia saudara kita, tetangga kita, atau tamu yang berkunjung ke rumah kita. Mereka wajib kita hormati. Wala ya'mal say'an, dan tidak beramal ia akan sesuatu yugdibu ahadam minhum, yang diberkahi akan salah seorang daripada mereka. Jadi ketika kita berada dalam rumah, perbuatan kita betul-betul kita jaga, jangan sampai membuat orang tua kita marah, atau membuat saudara kita marah, atau membuat orang yang kebetulan datang ke rumah kita marah. Ala kulli hal, kita harus menjauhkan segala perbuatan tercela, perbuatan yang tidak diperintahkan oleh agama. Wala yu'anida akhahul kabir, dan jangan melawan ia akan saudaranya yang lebih besar. Bagaimanapun kakak kita, apakah itu kakak laki-laki atau perempuan, mereka adalah orang yang lebih dulu adanya ketimbang diri kita. Bahkan ada ungkapan, kalau orang tua kaya, anak pertama jadi raja. Tapi kalau orang tua tidak berharta, anak pertama adalah orang yang paling sengsara. Jadi panus sekalian, di dalam bab ini kita diperintahkan bahwa kita tidak boleh songong terhadap
kakak kita. Artinya tidak boleh berbuat yang tidak sopan terhadap kakak kita. Bagaimanapun mereka keberadaannya lebih dulu ada ketimbang diri kita. Wala yukhasima akhus shaghira, dan jangan bertengkar ia akan saudaranya yang lebih kecil. Jadi kalau kita punya adik kita tidak boleh kita ganggu. Adik kita tidak boleh kita jahilin. Karena ketika adik kita terganggu, adik kita terjahilin, ketika dia nangis, orang yang pertama direpotkan adalah ibu kita. Oleh sebab itu sama hukumnya. Kalau kita menyakiti adik kita, secara enggak langsung kita akan menyakiti ibu kita. Na'udzubillah min dzalik. Wala yu'ziyal khadima, dan tidak mengganggu ia akan pelayan. Pelayan adalah orang yang membantu pekerjaan kedua orang tua kita. Apakah itu ibu kita, apakah itu pekerjaan bapak kita, apakah pekerjaan ibu kita. Meskipun mereka kita bayar, tapi bagaimanapun mereka punya hati dan perasaan yang wajib kita hormati keberadaannya. Wa idza la'iba bin nizamin. Wa idza la'iba, apabila kita bermain la'iba bin nizamin, maka bermainlah dengan tertib. Yang dimaksud bermain dengan tertib artinya ketika kita bermain di dalam rumah, tidak ada anggota keluarga yang terganggu, tidak ada perabatan rumah yang pecah, tidak ada sampah di lantai. Artinya keberadaan kita tidak membawa mudarat, tidak membawa sesuatu yang buruk di dalam rumah kita. Bi ghairi siyahin wala harakatin la taliqa bihi, dengan tanpa suara dan tanpa gerak, la taliqa bihi, yang tidak pantas dengannya. Jadi meskipun di dalam rumah kita tidak boleh tawa terbahak-bahak. Selama kita bermain dalam rumah kita tidak boleh bertingkah laku yang tidak pantas. Apa tidak pantas? Perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah agama. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya di dalam rumah kita ngajak teman-teman kita untuk dangdutan, untuk dugem, untuk bikin pesta pora dengan musik yang hingar-bingar, yang tentunya sangat mengganggu orang yang ada dalam rumah kita dan juga tetangga kita. La siyama idza kana ahadun fil baiti. La siyama, terutama apabila kana ahadun fil baiti, ada salah seorang dalam rumah, naiman aw maridan, yang sedang tidur atau sedang sakit. Jadi pondok sekalian, ketika ada anggota keluarga kita yang sedang tidur, yang sedang sakit, kita harus menjaga jangan sampai kita bermain dalam rumah mereka terbangun akibat suara kita, akibat tingkah laku kita. Karena apa? Karena itu akan memicu kemarahan anggota keluarga kita yang sedang tidur atau sedang sakit disebabkan mereka terganggu. Wa ayyuhafidhu ala adawatil manzili, dan hendaklah kita memelihara, menjaga peralatan rumah tangga kita. Segala benda-benda yang ada di rumah, apakah itu cangkul, gunting, pisau, ya, itu wajib kita jaga, kita pelihara, jangan sampai kita rusak. Sebab kalau itu rusak, tentunya berimbas akan menyusahkan diri kita. Kenapa menyusahkan diri kita? Karena itu sesuatu yang kita butuhkan setiap hari. Fala yaksiral awani, maka tidak memecah ia akan barang pecah belah. Tentunya kita paham barang pecah belah di rumah kita banyak. Ada gelas, ada piring, ada kaca, dan semuanya yang pecah belah wajib kita pelihara. Jangan sampai keberadaan kita, bermainnya kita merusak barang pecah belah yang ada di rumah kita. Wala yughairul abwaba, dan kita tidak boleh merusak pintu.
Apakah itu pintu kamar mandi? Apakah itu pintu ruang tamu kita? Apakah itu gerbang utama kita? Sebab ketika pintu ya rusak, tentunya itu akan berdampak buat diri kita. Dampaknya apa? Harus kita betulkan. Kalau tidak dibetulkan, tentunya itu akan terpengaruh pada keamanan rumah tangga kita. Oleh sebab itu, kita dilarang ketika kita marah membanting pintu. Sebab ketika pintu rusak, kita juga yang akan mendapat akibatnya. Wala yubsila asjar, dan kita tidak boleh merusak pohon. Jadi pada sekalian, betapa agama kita ini adalah agama yang cinta lingkungan. Kita disuruh bukan merusak pohon, tapi disuruh menanam pohon. Sebagaimana kita paham bahwa pohon yang rimbun yang banyak akan menghasilkan karbon dioksida, di mana karbon dioksida itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Maka ketika kalian di rumahnya ada halaman, ada tanah luas yang tidak terpakai, tanamilah. Sebab yang pertama untuk penghijauan, kedua pohon-pohon tersebut akan menghasilkan karbon dioksida yang tentunya dia akan menyehatkan tubuh diri kita. Wa idza kana 'inda firdun aw dajajun, dan apabila kita kita memiliki seekor kucing atau seekor ayam, yuqaddimu lahu ta'ama wasyaraba wa la yujihi, yuqaddimu diberikan baginya makanan dan minuman, wala yujihi dan tidak menyakiti. Jadi para sekalian, bahwa kita ketika ada di rumah, kita disuruh berakhlak bukan hanya pada manusia, bukan hanya kepada lingkungan, tapi kita juga disuruh berakhlak kepada hewan peliharaan, di mana kita dianjurkan kalau kita memiliki hewan peliharaan, apakah itu kucing atau ayam atau burung, wajib kita berikan makan dan minum, dan tidak boleh kita menyakitinya. Karena bagaimanapun mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita perlakukan dengan cara yang zalim, kelak di akhirat nanti mereka akan menuntut keadilan kepada diri kita. Demikianlah badan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.